Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mempresentasikan kode-kode yang ada di depan layar, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Pipit Pantura, saya berasal dari kelas PTIB semester 3 dengan NIM C789 2020 01 081. Langsung saja, kode-kode tentang koneksi.php yang diawali dengan tab PHP buka dan diakhiri dengan tab PHP tutup. File koneksi adalah sebagai penghubung atau jembatan antara file-file yang lain, file-file lain database ke basis data. Variabel host nama localhost atau jembatan. Variabel nama localhost adalah kunci ketika kita ingin masuk ke database kita. Variabel username root, kunci kedua SQL front atau untuk login ke MySQL server. Variabel password kosong, variabel database akademik A. Nama database yang ingin kita akses. Membuat koneksi ke MySQL server atau mengakses kunci-kunci di atas. Logika if, mengecek status koneksi, kalau ada tanda seru berarti koneksi gagal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kode-kode tambah mahasiswa.php yang diawali dengan tab PHP buka dan diakhiri dengan tab PHP tutup, yaitu perintah untuk mengecek apakah tombol button submit sudah ditekan apa belum. Perintah untuk mengecek yaitu perintah post di tabel box. Isi dari tabel box yaitu data yang kita buat di file database kita. Di filenya terdapat nama mahasiswa, alamat, umur, prodi, dan handphone. Setelah kita mengecek tombol button submit sudah ditekan, maka kita akan mengambil 5 nilai, yaitu txt nama mahasiswa, txt alamat, txt umur, txt prodi, txt handphone. Kemudian dipindahkan ke txt nama mahasiswa ke variabel nama. Variabel nama, txt alamat ke variabel alamat, txt umur ke variabel umur, txt prodi ke variabel prodi, txt handphone ke variabel handphone. Include koneksi PHP, menjembatani atau menghubungkan ke SQL server, file database yang kita buat. Jika sudah, maka 5 data yang kita tampung akan dikirim ke database dengan perintah SQL insert into. Values berdasarkan nilai variabel nama, variabel alamat, variabel umur, variabel prodi, dan variabel number. Jika sudah, maka perintah MySQL query untuk mengeksekusi perintah yang telah kita tambah. Jika perintah berhasil dieksekusi, maka perintah echo akan menyampaikan pesan data mahasiswa berhasil disimpan. Sebaliknya, jika perintah gagal dieksekusi, maka perintah echo akan menyampaikan pesan perintah data mahasiswa gagal disimpan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kode tentang ubah mahasiswa.php. Diawali dengan tab PHP buka dan diakhiri dengan tab PHP tutup. Include koneksi.php, jembatan atau penghubung ke SQL server. Mengecek apakah tombol button submit sudah ditekan atau belum. Setelah kita mengecek tombol button submit sudah ditekan, maka kita akan mengambil 5 nilai, yaitu nama mahasiswa, alamat, umur, prodi, handphone. Setelah kita mengecek tombol button submit sudah ditekan, maka kita akan mengambil 5 nilai, yaitu nama mahasiswa, alamat, umur, prodi, dan handphone. Setelah itu, data ini ditampung ke variabel baru. Txt nama mahasiswa ditampung ke variabel nama, txt alamat kita tampung ke variabel alamat, txt umur kita tampung ke variabel umur, txt prodi kita tampung ke variabel prodi, txt handphone kita tampung ke variabel number. Mengganti atau memperbarui data baru pada tabel mahasiswa dan men-setting atau ubah ulang data txt mahasiswa ke variabel nama, txt alamat ke variabel alamat, txt umur ke variabel umur, txt prodi ke variabel prodi, txt handphone ke variabel number. Dan di mana ID-nya sama dengan ID yang sudah diatur atau ID sesuai ID yang ditetapkan.
Setelah itu, kita akan membuat perintah SQL. Kita perintahkan MySQL query untuk mengeksekusi perintah yang kita buat. Setelah perintah if bertujuan untuk mengecek apabila perintah yang kita eksekusi sudah dieksekusi atau belum. If variabel hasil mengecek hasil. Jika perintah berhasil dieksekusi, maka perintah echo akan menyampaikan pesan data mahasiswa berhasil diubah. Sebaliknya, jika perintah echo gagal dieksekusi, pesan data mahasiswa perintah echo gagal dieksekusi, maka perintah echo akan menyampaikan pesan data mahasiswa gagal diubah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kode hapus mahasiswa.php. Diawali dengan tab PHP buka dan diakhiri dengan tab PHP tutup. Include koneksi.php, jembatan atau penghubung ke SQL Server untuk memanggil ID, kemudian ditampung atau disimpan di variabel sementara. Menghapus data dari tabel mahasiswa berdasarkan nilai ID sama dengan variabel ID. Mengeksekusi perintah MySQL query untuk mengeksekusi perintah yang telah dihapus. Jika if perintah berhasil dieksekusi, maka perintah echo akan menyampaikan pesan data mahasiswa berhasil dihapus. Sebaliknya, jika perintah gagal dieksekusi, maka perintah echo akan menyampaikan pesan data mahasiswa gagal dihapus. Itu saja yang bisa saya jelaskan tentang kode-kode koneksi.php, tambah mahasiswa.php, ubah mahasiswa.php, hapus mahasiswa.php. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.